ngapain, Kak? Lagi lihat TikTok nih. Ngomong-ngomong, kamu pernah dengar soal green ekonomi nggak? Dengan ekonomi ya? Pernah dengar sih, tapi aku pikir itu tentang perusahaan aja. Emang juga buat kita-kita juga? Iya dong, kita bisa nerapin green ekonomi itu dari hal-hal kecil. Oh, gitu ya. Iya, Kalian lagi bahas apa? Lagi buat green ekonomi. Itu ya, sistem ekonomi yang fokus pada pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Wah, menarik ya. Jadi di Indonesia sendiri apa udah nerapin hal tersebut ya? Udah mulai dong, tapi kita masih banyak butuh dukungan dari pemerintah terkait pembangunan ekonomi hijau. Terus ada transisi energi sampai di transportasi listrik juga. Oh gitu. Tapi tantangannya pasti besar, terutama terkait regulasi dan pendanaan dari pemerintah. betul banget. Karena itu kita bisa nerapin green ekonomi itu dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti buang sampah pada tempatnya, memilah sampah, memakai botol yang tidak pakai, dan mematikan listrik jika tidak digunakan. Jadi hal-hal kayak gini juga termasuk green economy juga. Bener dong, green ekonomi itu soal hidup jaga bumi, bukan soal tentang uang. Wah, menarik banget ya. Berarti green ekonomi bisa kita terapin juga ya di kehidupan kita ini. Udah masuk nih. Ayo. Mau, aku lupa HP aku. Mau ya. Aku taruh mana ya? Oh, itu dia. Pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia membawa dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, komitmen pemerintah terhadap ekonomi hijau mulai menunjukkan hasil nyata dalam penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, hingga mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi hijau adalah transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Pemerintah menargetkan pembangunan 75 gigawatt energi terbarukan dalam 15 tahun ke depan, termasuk tenaga surya, air, panas bumi, dan nuklir. Transisi ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mendorong efisiensi energi di sektor industri dan perumahan. Dampaknya tidak hanya terhadap pengurangan emisi, tetapi juga membuka peluang investasi baru seperti mendorong inovasi teknologi di bidang energi. Seiring dengan transisi energi, sektor transportasi juga mengalami transformasi signifikan melalui percepatan penggunaan kendaraan listrik. Kebijakan insentif kendaraan listrik serta pembangunan infrastruktur pengisian daya menjadi langkah strategis dalam menurunkan emisi sektor transportasi. Transportasi listrik dinilai tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga dapat menekan biaya operasional dalam jangka panjang dan menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah polusi di perkotaan. Di sisi lain, pengelolaan sampah menjadi tantangan sekaligus peluang besar dalam kerangka ekonomi hijau. Upaya peningkatan daur ulang, pengurangan sampah plastik sekali pakai, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi melalui teknologi waste to energy. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor persampahan dapat menciptakan nilai ekonomi baru serta mendorong ekonomi sirkular yang lebih inklusif. Secara keseluruhan, transisi menuju ekonomi hijau memberikan harapan bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, rendah karbon, dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan partisipasi aktif masyarakat, ekonomi hijau dapat menjadi masa depan Indonesia yang lebih tangguh dan berdaya saing global. Hijau itu pilihan. Bumi butuh aksi. Sekarang, giliran kamu.